Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pembiayaan bebas riba berbasis utang. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Linda Irmawati dengan 3 NIM akhir 212. Yang kedua, Erma Cahyaning Tias dengan 3 NIM akhir 220. Ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep dasar pembiayaan bebas riba berbasis utang. Yang kedua, riba ditinjau dari berbagai aspeknya. Yang ketiga, perbedaan BBH atau bai bitsaman ajil dan murabahah. 4. Sistem ribawi yang disamarkan. Pembiayaan bebas riba berbasis utang. Islam mengatur peredaran uang mekanisme pasar, perdagangan, sewa guna, dan pinjaman. Islam juga melarang unsur riba dalam melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi karena menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan merugikan sebelah pihak. Poin A. Konsep dasar pembiayaan bebas riba berbasis utang. 1. Pembiayaan bebas riba. Riba adalah ziyadah atau tambahan. Dalam lisanul Arab, dikatakan roba'a asyi syai'u yarbu rubuan wa riba'an. Artinya, bertambah dan tumbuh, atau zada wa nama. Riba adalah praktik pembebanan bunga keuangan atau premi atas jumlah uang pokok. Secara literal, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. 2. Jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, jual beli, terbagi menjadi riba fadl dan riba nasyiah. Untuk lebih jelasnya, pengertian dari riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang riba. Yang keempat, riba nasyiah. Riba nasyiah yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Kemudian, esensi pembiayaan bebas riba berbasis utang. Fadl secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan riba nasyiah secara bahasa maknanya adalah penundaan atau penangguhan. Dalam konteks jual beli barang ribawi, riba nasyiah tidak berupa tambahan, tetapi hanya dalam bentuk penundaan penyerahan barang ribawi yang sebenarnya disyaratkan harus tunai, baik keduanya sejenis maupun berbeda jenis. Contohnya, membeli emas menggunakan perak secara tempo, atau membeli perak dengan perak secara tempo. A. Riba dalam utang. Riba dalam utang adalah tambahan atas utang baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. B. Pembiayaan berbasis utang. Pembiayaan utang mencakup dana yang dipinjam oleh pemilik perusahaan kecil dan harus dibayarkan kembali dengan bunga. Pemberi pinjaman modal utang lebih beragam daripada investor meskipun pinjaman perusahaan kecil sulit atau bahkan lebih sulit untuk diperoleh. B. Riba ditinjau dari berbagai aspeknya. Yang pertama yaitu riba dalam pandangan Islam. Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu. Larangan riba secara bertahap sejalan dengan kesiapan masyarakat pada saat itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras.
Tahapan yang pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam. Terakhir dijelaskan menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba menurut kaum muslim agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu riba dalam perspektif ekonomi. Poin yang pertama yaitu teori abstinence. Teori ini mengemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan abstinence. Menurut teori ini, ketika kreditor menahan diri atau abstinence, ia menangguhkan keinginannya untuk memanfaatkan uangnya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uangnya untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib untuk membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya dengan membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, ataupun kendaraan. Poin yang kedua yaitu bunga sebagai imbalan sewa. Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan alat transportasi, dan sebagainya, yang apabila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayar terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, menuntut sewa uang tidaklah beralasan. Dalam disiplin ilmu ekonomi barat, kita sering mendapatkan rumus yang menempatkan posisi rent, wage, interest. Rumus itu menunjukkan bahwa padanan rent atau sewa adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest atau bunga padanannya uang. Secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, sangat keliru jika menempatkan rent atau sewa untuk uang karena uang bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan. Yang ketiga yaitu riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Ibnu Rusyid dalam Bidayatul Muttajid menyatakan, para ulama bersepakat bahwa riba terjadi dalam dua hal, yaitu dalam jual beli dan dalam perkara yang menjadi tanggungan atau utang, baik utang karena jual beli, salaf maupun lainnya. Dengan kata lain, riba dapat terjadi dalam pertama, utang piutang atau muamalah yang melahirkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain pada masa yang akan datang. Kedua, tukar menukar barang atau jual beli. Utang piutang dinamakan riba duyun atau riba utang piutang, sedangkan tukar menukar barang dinamakan riba buyu atau riba jual beli. Duyun merupakan bentuk plural dari kata lain yang berarti utang. Adapun buyu merupakan bentuk plural dari kata bai yang berarti jual beli. Selanjutnya yaitu poin C, perbedaan murabahah dengan bai bid zaman ajil atau BBA. Bank Islam memiliki produk-produk pembiayaan dengan prinsip pengambilan keuntungan yang terdiri atas yang pertama murabahah, yaitu kontrak jual beli dengan cara barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga atau pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama dibayarkan kemudian hari secara sekaligus. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh.
Poin yang kedua yaitu Bai Bid Saman Ajil atau BBA, yaitu kontrak al-murabahah dengan cara barang yang diperjualbelikan diserahkan dengan segera. Sedangkan harga barang tersebut dibayar kemudian hari secara angsuran atau installment deferred payment. Dalam praktiknya pada bank sama dengan murabahah, hanya kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Jadi pada dasarnya, transaksi Bai Bid Saman Ajil atau BBA merupakan jenis kontrak murabahah, yaitu kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Dalam transaksi murabahah, kewajiban nasabah dilakukan secara tangguh dan sekaligus. Selanjutnya yaitu poin D, sistem ribawi yang disamarkan. Yang pertama yaitu sistem ekonomi ribawi. Pengharaman riba menurut ekonomi Islam memiliki argumentasi yang rasional. Afzalur Rahman memaparkan secara mendalam dan komprehensif tentang alasan-alasan larangan bunga dalam perekonomian. Demikian pula dalam buku Muhammad sebagai pedagang atau Muhammad as a Trader, Afzalur Rahman juga menjelaskan keburukan sistem bunga dalam perekonomian. Dalam dunia perbankan yang menganut sistem ribawi, tingkat bunga dijadikan acuan untuk meraih keuntungan para pembeli modal. Bank tidak ingin tahu apakah para peminjam memperoleh keuntungan atau tidak atas modal pinjamannya. Yang penting, para peminjam harus membayar modal pinjamannya plus bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga dalam sebuah bank, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh para pembeli modal dan semakin merusak sendi-sendi ekonomi umat akibat dampak negatif sistem ekonomi ribawi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu muamalat ribawi dan bahayanya. Di antara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslim dalam muamalat maliyah adalah permasalahan riba. Oleh karena itu, orang yang masuk dalam muamalat wajib untuk mengetahui permasalahan ini dengan baik dan jelas. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah utang. Dengan rendahnya tingkat penerimaan pinjaman dan tingginya biaya bunga menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi apabila bunga atas utang tersebut akan dibungakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.